Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, hidayah serta ampunannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan atau mengerjakan tugas pekanan kita, yaitu tugas membuat materi tafsir terbawi melalui video yang akan kita share ke YouTube dan akan kita upload di grup Telegram nantinya, insyaAllah. Salat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang mana bergelarkan Al-Amin, beribukan Aminah, yang berbapakkan Abdullah, imam di waktu salat, panglima di waktu berperang, pada panji Mekah Madinah, intan berlian di dalam syurga, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk tidak memperpanjang kata al-muqaddimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu ayat ke-11, yaitu surah Al-Baqarah mulai dari ayat 174 sampai ayat 176, yang mana ini berkaitan dengan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Untuk sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ayat yang ingin saya tafsirkan nantinya pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah saya bacakan ayat yang akan kita tafsirkan pada video kali ini. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan arti dari ayat ke-11 atau surah Al-Baqarah mulai dari ayat 174 sampai 176 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjualnya Alkitab tersebut dengan harga yang sedikit atau murah.
Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka itulah memakan apa yang ada di perut mereka kecuali neraka. Maksudnya ialah mereka memakan apa yang mereka makan itu tidak halal ataupun tidak baik, dan itu semua akan menjadi tanggungan mereka di neraka nantinya. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim. Dan mereka tidaklah berbicara, dan tidaklah mereka berbicara kepada Allah yaumal qiyamati wala yuzakkihim, di hari kiamat, dan juga dia tidak mensucikan diri mereka. Dan maksudnya yaitu Allah tidak mensucikan diri mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Mereka itulah orang-orang yang mana mereka membeli kesesatan, dhalalah bil huda wal adzaba bil maghfirah. Membeli kesesatan dengan petunjuk dan juga azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar. Maka sangat bersabarlah mereka atas api neraka nantinya. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya yang mana mereka berselisih atau menyalahkan tentang ayat-ayat Allah, tentang Alkitab yang diturunkan oleh Allah, lafi shiqaqin ba'id, tentu dalam perpecahan yang sangat jauh. Setelah dibacakan arti dari sini, dari ayat ini, maka izinkan juga saya untuk menafsirkan kandungan dari ayat ini. Ayat ke-11, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ayat ini membahas tentang orang-orang kafir menyembunyikan wahyu Allah, dan mereka membuat mereka kafir atas karena mereka menyembunyikan wahyu Allah tersebut, dan mereka menukar ayat Allah dan mendapatkan kesenangan duniawi. Wa yashtaruna bi thamanan qalila. Hasil penjualan itu masuk ke dalam perut mereka, yang mana apa yang telah masuk dalam perut mereka itu sama dengan mereka memakan api neraka. Innal ladzina yaktumuna ma, bahwasanya sesungguhnya yang telah mereka sembunyikan, maksudnya yaitu orang kafir ini menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ma anzalallah, yakninya yang diturunkan oleh Allah itu pasti Alkitab. Alkitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dan mereka menjualnya Alkitab tersebut atau ayat-ayat tersebut dengan harga sedikit atau murah. Maksudnya yang sedikit ini ialah mereka menjual ayat tersebut dan mereka mendapatkan keuntungan duniawi, yang mana makna dari sedikit atau murah ini keuntungan duniawi yang hanya murah bagi Allah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Dan mereka itulah memakan apa yang ada di dalam perut mereka kecuali neraka jahanam. Apa yang dimakannya itu, maksudnya apa yang dimakannya oleh orang-orang kafir ini pasti akan masuk ke neraka jahanam. Maksudnya ialah haram apa yang telah dimakan oleh mereka itu. Makanya ini dimaksud dengan kecuali api neraka yang akan menjadi tanggungan untuk mereka nantinya.
wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Dan ketika saat hari kiamat, Allah tidak akan mau atau tidak akan pernah berbicara kepada mereka. Maksudnya Allah tidak akan melayani mereka ketika saat di hari kiamat. Dan juga Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa yang telah mereka perbuat. Walahum azabun alim. Maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Ulaika, mereka itulah yang mana mereka membeli. Mereka itu membeli suatu kesesatan atau ad-dhalalah, atau bahasa kita dolal itu sesat atau menyimpang dari ajaran Islam atau syariah, bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Membeli kesesatan tersebut dengan petunjuk atau hidayah, dan azab wal adzab bil maghfirah, dan azab dengan ampunannya Allah. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli azab dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarahum 'alan nar, maka maka sangat sabarlah mereka atas api neraka nantinya yang akan menimpa mereka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu bi anna Allah nazzala al-kitaba. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Alkitab, menurunkan ayat-ayat Allah, menurunkan firman-firman Allah dengan kebenaran, bil haqq. Hak itu artinya kebenaran. Bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan mereka yang berselisih atau menyalahkan ayat-ayat Allah atau menyesatkan umat-umat yang lain karena ulah mereka, yaitu orang-orang kafir. Wa innal ladzina ikhtalafu, berselisih, fil kitabi, tentang ayat-ayat Allah. Mereka menyesatkan umat manusia, saudara-saudara mereka, keluarga mereka, kerabat, dengan menyalahkan ayat-ayat Allah tersebut. Fil kitabi lafi syiqaqin ba'id, tentu dalam perpecahan yang jauh. Maksudnya itu setelah mereka menyesatkan keluarga mereka, menyelisihkan ataupun tidak membenarkan ayat Allah, tentang ayat Allah tersebut, maka mereka akan mendapatkan perpecahan di antara mereka, dan mereka akan terasingkan jauh dari tempat keadaan mereka tersebut. Nah, beginilah keadaan orang-orang kafir nantinya. Beginilah contoh keadaan orang kafir yang mana dia menyesatkan atau menyalahkan ayat-ayat Allah yang telah diturunkan. Dalam penafsiran ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil atau kita petik hikmah serta pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang orang kafir, yang mana orang kafir ini mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah dan membelinya dengan harga yang murah atau menukarnya dengan kesenangan duniawi. Itulah maksud dari kandungan tafsir dari surah atau ayat ke-11 ini. Selanjutnya itu menyembunyikan ayat Allah, menjualnya dengan harga yang sedikit. Yang kedua yaitu hakikat perbuatan mereka kafir terhadap ayat Allah, Alkitab, memasukkan api ke dalam perutnya. Selanjutnya membeli kesesatan dengan petunjuk, siksa dengan ampunan, dan seterusnya akibatnya. Yang pertama, Allah tidak berbicara dan mensucikan mereka di hari kiamat nantinya, karena ulah mereka inilah banyak umat yang sesat dan juga menyalahkan ayat-ayat Allah. Terus mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah, walahum adzabun alim, tidak akan menghadapi api neraka, dan mereka tidak akan sanggup menghadapi ataupun menjalani siksaan dari Allah ketika saat mereka dijatuhkan ke dalam api neraka nantinya.
mereka tidak akan sanggup. Itulah maksudnya. Dan selanjutnya hakikat ayat. Yang pertama hakikatnya yaitu Allah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Kebenaran yang Allah bawa itu dengan cara menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad menyebarkannya kepada umat sampai saat sekarang ini. Selanjutnya itu orang berselisih tentang kebenaran Alkitab telah jauh menyimpang dan tersesat. Maksudnya orang yang tidak mau mengikuti atau mentaati ayat-ayat Allah, atau tidak mau mendengarkan kebenaran tentang Alkitab yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka telah jauh menyimpang atau tersesat dari keadaan mereka yang sebelumnya. Itulah penafsiran ataupun poin-poin yang bisa kita petik dari tafsiran ayat ke-11 ini. Adapun kesimpulan pendidikan yang bisa kita ambil, yang pertama yaitu pendidikan keimanan, yakninya yaitu akidah, yang mana iman kepada Alkitab, Al-Quran. Selanjutnya pendidikannya yaitu ayat Allah wajib diimani. Kita wajib mengimani ayat Allah akan ada kebenarannya. Jangan berselisih ataupun kita menyalahkan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu bentuk perbuatan tidak beriman kepada Allah, yang mana menyembunyikan kebenaran, mengeluarkan yang batil. Nah, inilah dimaksud dengan bentuk perbuatan tidak beriman kepada Allah. Menyembunyikan yang hak, mengeluarkan yang batil. Terus menjualnya dengan harga yang murah. Maksudnya mereka menjual ayat-ayat ini dan mendapatkan tukaran harga yang murah, yaitu duniawi. Karena duniawi ini sifatnya murah, hanya sementara dan juga fana. Selanjutnya yaitu hakikat perbuatan tidak beriman kepada ayat Allah, yang mana membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka membeli suatu, maksudnya mereka mengambil atau mencari suatu kesesatan yang mana telah menyimpang di dalam Al-Quran dan ajaran syariat dengan petunjuk. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalah bil huda, ad-dalalah bil huda wal adzaba bil maghfirah, dan membeli kesesatan dengan siksaan dengan ampunan. Akibatnya fama asbarum 'alan nar, dan maka mereka hendaklah bersabar atas api neraka yang akan mereka dapat nantinya. Dan akibatnya di hari kiamat mereka tidak tegur dan juga tidak diurus oleh Allah. Maksudnya tidak disucikan oleh Allah ketika saat mereka di hari kiamat. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sekian materi yang saya sampaikan di video kali ini. Salah dan janggalnya mohon maaf. Terlebih dan terkurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.